23080 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2023I. Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan tema Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan tema Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Di sini saya akan memanggilkan narasumber saya. Silakan duduk. Ya, baik. Terima kasih. Terus, mohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan guys, nama saya Fitriana Desi Nurjana, bisa dipanggil Fitri. Baik. Di sini saya akan menanyakan tentang pendapat Anda bagaimana Pancasila sebagai. Ini saya akan menanyakan pendapat Anda. Yang pertama, menurut kamu sendiri sebagai generasi muda, Pancasila itu gimana sih? Menurut saya sih, kalau Pancasila kan udah jadi dasar negara ya. Menurut saya itu Pancasila itu sebagai pedoman negara dan bisa diambil kesimpulan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan di dalam masyarakat yang termasuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Ambil saja kesimpulannya gini ya Mbak, kita ambil yang paling mudah. Kan di sini di Indonesia kan banyak suku, budaya, bahasa, dan agama ya. Itu bisa diambil ke kita kan bertetangga, kan kita bisa toleransi antar umat, agama. Terus kalau ada musyawarah gitu, kita hargai pendapatnya mereka masing-masing tanpa menjelekkan satu sama lain gitu loh. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah masyarakat pada saat ini sudah baik dalam menjalani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Menurut saya sih, kalau kita lihat dari kehidupan yang bermasyarakat ini, sebagian orang bisa menaati nilai-nilai Pancasila tersebut ya Mbak. Tapi sebagian lagi itu masih kayak gimana ya, belum maksimal gitu loh. Ambil contoh gini, di Jombang kan kasus yang lagi viral kan, gangster gitu ya Mbak ya. Kan gangster kan termasuk kan kurang dapat memahami nilai-nilai Pancasila. Gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara untuk mencegah berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia? Dan menurut kamu sebagai generasi muda, gimana sih cara terbaik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat? Menurut saya ya kayak adanya sanksi sosial, misalnya kalau pelajarnya gimana ya, kan ada biasanya sekolah antar sekolah gitu, antar tawuran gitu, kan itu seharusnya diberi sanksi atau dari pihak sekolah atau gimana ya, kayak bimbingan ke rumah gitu, penyuluhan kayak gitu. Untuk pertanyaan yang kelima, menurut kamu nilai-nilai Pancasila itu sudah tepat atau belum yang diterapkan kepada masyarakat umum? Apakah nilai Pancasila itu bisa diubah atau tetap seperti itu? Kalau menurut saya ya, kan Pancasila kan udah jadi pedoman dari awal terbentuknya bangsa ya Mbak ya. Jadi menurut saya kalau diubah sih nggak bisa. Cuman kalau nilai-nilainya itu bisa diapresiasikan melalui hal-hal kecil, kayak gimana ya, kayak ada misalnya orang yang membutuhkan, kalau kita punya setidaknya kita bisa bantu lah, walaupun cuma sedikit, itu setidaknya ya gitu. Pertanyaan yang keenam, menurut kamu banyak nggak sih penyimpangan yang dilakukan oleh para pekerja yang ada di Indonesia, mungkin dari pekerja-pekerja yang terdahulu? Kalau penyimpangan untuk para pekerja ya gimana ya Mbak, kan sekarang susah banget ya cari loker gitu. Kan sampai orang nanti gelap mata gitu ya, kayak melakukan penyimpangan seperti kayak perampokan, pembunuhan, penipuan, ya semacam gitulah. Itu karena kayak kurangnya gimana ya, pekerjaan gitu loh. Terus standar perusahaan itu menerapkan yang tinggi, kayak misalnya minimal itu
Menurut saya ya, kalau kan itu kayak penyimpangan di area pekerjaan gitu ya Mbak. Kalau itu sih ya kayak pembunuhan, perampokan, penipuan, karena itu disebabkan kurangnya adanya loker gitu loh. Kan perusahaan-perusahaan di sini sekarang itu uh, me- kan syarat itu minimal minimal sekolah, kan nggak semua harus bisa SMK atau mbak, ada yang bisa SD SMP gitu kan. Di sini masih minimal tuh SMK lah kan. Kayak SD yang lulusan SD SMP kan nggak bisa gitu loh kerja di sana. Jadi ya mereka mungkin gelap mata atau ekonominya susah atau gimana gimana kan, mereka jadi nekat kayak melakukan perampokan gitu loh gitu. Iya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, banyaknya penyimpangan yang terjadi, menurut kamu itu merupakan kesalahan pribadi atau kurangnya pengetahuan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat? Kalau saya sih itu, menurut saya ya mbak, jawabannya itu kurang sadar akan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Karena apa? Cara misalnya dia sadar ya, mungkin ya dia nggak bakal melakukan tindakan seperti tersebut gitu kak. Misalnya hal-hal buruk itu nggak mungkin dilakukan. Untuk pertanyaan yang ke-8, apakah tindakan para pejabat seperti para polisi atau pejabat tinggi sudah sesuai dalam menangani kasus-kasus yang sedang marak sekarang? Dan apakah sudah tepat atau belum dalam menanganinya? Saya sih kalau masyarakat, saya sih itu sudah tepat ya mbak. Karena tapi ya ada sebagian yang harus dipertimbangkan, terutama adanya hak asasi manusia itu menurut semua orang kan itu penting. Jadi ya gimana ya, HAM itu harus benar-benar dipegang penuh gitu loh dalam mempertimbangannya. Itu saja. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa ada pesan dari kamu untuk generasi muda zaman sekarang dalam mengimplementasikan Pancasila? Pesan saya ya untuk generasi muda ya, tetap jaga toleransi antar umat. Kan di sini banyak umat beda, suku beda, budaya, kan kita harus toleransi antar sama umat, antara sesama budaya, antar sesama apa suku gitu. Terus bagaimana harus menghargai pendapat di setiap orang, karena kita nggak tahu ya, orang itu berpendapat kan ingin memberikan suaranya gitu loh. Kalau misalnya menurut kita kurang ya diem aja gitu, jangan ke ngolok-ngolok dia gini. Menurut saya gitu kan ya, itu tidak boleh mencela, cukup hargai saja gitu aja ya mbak. Ya, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Mbak Fitri untuk pendapatnya. See you. Sebagai pandangan masyarakat. Terima kasih. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yulia Dirmawati, NIM 23080554029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2023I. Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan judul dengan tema Pancasila. Nggak bisa dipotong.
dengan tema Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Kok gak bisa kudu ya Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan tema Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Di sini saya akan memanggilkan narasumber saya. Silakan duduk. Ya, baik. Terima kasih. Terus, mohon untuk memperkenalkan diri. Ya kalau ini semua Oke, perkenalkan guys, nama saya Fitriana Desi Nurjana, bisa dipanggil Fitri. Terus. Apa ya? Tak mencari masyarakat itu berarti apa ya? Karo, wis, apa wis? Saya kan kata ya tuh. Baik. Di sini saya akan menanyakan tentang pendapat Anda bagaimana Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Silakan. Iya, wis. Iku mah kembali mana kan guyu. Terus mohon di silent dulu ya. Ya. Cek Iya. pakai tak tuh. Tak kasih ya. Kan pakai tak ya lagi apa? Kak. Ya. Baik. Kalau cukup tak, tak guyu. Mateo. Terus kan guyu betul. Iya. Oke. 1, 2, 3. Aku tahu beneran loh ya. Cek. Baik, di sini saya akan menanyakan pendapat Anda bagaimana kan? Aku honor itu gak guyu anjrit. Bisa yo. Ya bisa ya yo. Ya. Baik. Baik. Baik, di sini saya akan menanyakan CC. Baik, di sini. Keliru kena jadi kerja aku. Saya. Saya ya. Saya jawab aku enak. Pinggirku kodongku. Di sini saya akan menanyakan pendapat Anda tentang Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Untuk pertanyaannya, menurut kamu sendiri sebagai generasi muda, Pancasila itu gimana sih, Mbak? Apa bunga? Gak, ya biasa-biasa. Pancasila. Iya. Yang pertama, menurut kamu sendiri sebagai generasi muda, Pancasila itu gimana sih? Menurut saya sih kalau Pancasila kan udah jadi dasar negara ya. Kudu cengguyu tak tuh. Ada Masa oke. cengguyu. Iya. Gemes aku ya. Terus Terus saya itu Pancasila itu sebagai pedoman negara dan bisa diambil kesimpulan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. baik. Untuk yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu menurut kamu itu gimana? Ketemu goblok. Wah, Mari dulu aku jawab Kak. Iya. Saya nak kan enjoy. Gak sopan gak sih? Iya, ini. Tapi nyaman. Terus ya. Untuk pertanyaan yang Sopi pertama. Kedua Wis. jawab. Balen. Karena iki ku pertama no loro maksudnya Pancasila sebagai dasar negara. Masuk jawabanku tak. Masih juta anjir. Oh iya, gak apa-apa lanjut. Skip. Nomor loro. Ya, no.
Oh ya, Terus ya, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan di dalam masyarakat yang termasuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila. ambil saja kesimpulannya gini ya Mbak, kita ambil yang paling mudah. Kan di sini di Indonesia kan banyak suku, budaya, bahasa, dan agama ya. Itu bisa diambil ke kita kan bertetangga, kan kita bisa toleransi antar umat, agama. Terus kalau ada musyawarah gitu, kita hargai pendapatnya mereka masing-masing tanpa menjelekkan satu sama lain gitu loh. Cukup, jawabannya yang bagus. Wes gak sih? Wait. Maklum guys. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah masyarakat pada saat ini sudah baik dalam menjalani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Menurut saya sih kalau kita lihat dari kehidupan yang bermasyarakat ini, sebagian orang bisa menaati nilai-nilai Pancasila tersebut ya Mbak. Tapi sebagian lagi itu masih kayak gimana ya, belum maksimal gitu loh. Ambil contoh gini, di Jombang kan kasus yang lagi viral kan gangster gitu ya Mbak ya. Kan gangster kan termasuk kan kurang dapat memahami nilai-nilai Pancasila gitu. Zumi coy. Wah, kok bisa Wes. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara untuk mencegah berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia? Dan menurut kamu sebagai generasi muda, gimana sih cara terbaik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat? Menurut saya ya kayak adanya sanksi sosial, misalnya kalau pelajarnya gimana ya, kan ada biasanya sekolah antar sekolah gitu, antar tawuran gitu kan, itu seharusnya diberi sanksi atau dari pihak sekolah atau gimana ya, kayak bimbingan ke rumah gitu, penyuluhan kayak gitu. Sudah. Terus cebuit. Terus kan? Yes. Untuk pertanyaan yang kelima, menurut kamu nilai-nilai Pancasila itu sudah tepat atau belum? Yang diterapkan kepada masyarakat umum, apakah nilai Pancasila itu bisa diubah atau tetap seperti itu? Kalau menurut saya ya, kan Pancasila kan udah jadi pedoman dari awal terbentuknya bangsa ya Mbak ya. Jadi menurut saya kalau diubah sih nggak bisa. Cuman kalau nilai-nilainya itu bisa diapresiasikan melalui hal-hal kecil, kayak gimana ya, kayak ada misalnya orang yang membutuhkan, kalau kita punya setidaknya kita bisa bantu lah, walaupun cuma sedikit, itu setidaknya ya gitu. Bisa. Wih, double. Untuk pertanyaan yang keenam, menurut kamu banyak nggak sih penyimpangan yang dilakukan oleh para pekerja yang ada di Indonesia, mungkin dari pekerja-pekerja yang terdahulu? Kalau penyimpangan untuk para pekerja ya gimana ya Mbak, kan sekarang susah banget ya cari loker gitu kan, sampai orang nanti gelap mata gitu ya, kayak melakukan penyimpangan seperti kayak perampokan, pembunuhan, penipuan, ya semacam gitulah. Itu karena kayak kurangnya gimana ya, pekerjaan gitu loh. Terus minimal standar perusahaan itu menerapkan yang tinggi, kayak misalnya minimal itu minimal kurang dikit Ya Andri, nolak nih. Iya Cak. Kegangas nih ya. Iya ya. pertanyaan nomor berapa? 6. Ya lah, nangis aku. Wes saya balani mana? Wes dipinta itu. Tes Balani ya, yang keenam. walah ngomongin. Untuk pertanyaan yang keenam, menurut kamu banyak gak sih penyimpangan yang dilakukan oleh para
balen. Untuk pertanyaan yang keenam, menurut kamu banyak nggak sih penyimpangan yang dilakukan oleh para pekerja yang ada di Indonesia? Mungkin dari pekerja yang terdahulu. Kok ngelek? Ngelek tuh. Tetap lanjut. Bukan kriminal, perampokan, penipuan, pembunuhan. Menurut saya ya, kalau kan itu kayak penyimpangan di area pekerjaan gitu ya Mbak. Kalau itu sih ya kayak pembunuhan, perampokan, penipuan, karena itu disebabkan kurangnya adanya loker gitu loh. Kan perusahaan-perusahaan di sini sekarang itu memberikan syarat untuk gue tak pulang dewe, kayak memberikan syarat itu minimal sekolah, kan nggak semua harus bisa SMK atau Mbak, ada yang bisa SD SMP gitu kan. Di sini masih minimal itu SMK lah kan. Kayak SD yang lulusan SD SMP kan nggak bisa gitu loh kerja di sana. Jadi ya mereka mungkin gelap mata atau ekonominya susah atau gimana kan, mereka jadi nekat kayak melakukan perampokan gitu loh. Gitu. Iya. Cuy kak sih itu tabol. Untuk pertanyaan yang ketujuh, banyaknya penyimpangan yang terjadi, menurut kamu itu merupakan kesalahan pribadi atau kurangnya pengetahuan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat? Kalau saya sih itu, menurut saya ya Mbak, jawabannya itu kurang sadar akan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Karena apa? Cara misalnya dia sadar ya, mungkin ya dia nggak bakal ngelakoni kok tadi bahasa Jawa tuh tidak melakukan tindakan seperti tersebut gitu Kak. Misalnya hal-hal buruk itu tidak mungkin dilakukan gitu. Iya. Sorry ya. Halo. Untuk pertanyaan yang ke-8, apakah tindakan para pejabat seperti para polisi atau pejabat tinggi sudah sesuai dalam menangani kasus-kasus yang sedang marak sekarang? Dan apakah sudah tepat atau belum dalam menanganinya? Saya sih kalau masyarakat kalian kan kok pertanyaanmu beda sih? Bodoh. Sudah tepat, tapi ya menurut saya sih itu sudah tepat ya Mbak, karena tapi ya ada sebagian yang harus dipertimbangkan, terutama adanya hak asasi manusia itu menurut semua orang kan itu penting. Jadi ya gimana ya, HAM itu harus benar-benar dipegang penuh gitu loh dalam mempertimbangannya. Itu saja. Ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa ada pesan dari kamu untuk generasi muda zaman sekarang dalam mengimplementasikan Pancasila? Pesan saya ya untuk generasi muda ya, tetap jaga toleransi antar umat. Kan di sini banyak umat beda, suku beda, budaya, kan kita harus toleransi antar sesama umat, antara sesama budaya, antar sesama suku gitu. Terus bagaimana harus menghargai pendapat di setiap orang, karena kita nggak tahu ya, orang itu berpendapat kan ingin memberikan suaranya gitu loh. Kalau misalnya menurut kita kurang ya diem aja gitu, jangan ngolok-ngolok dia gini kok gini juga aduh kok gini goblok ya Kayak hari ya mengini-ngini. gak sih mengene-ngene ku kayak aja ngelokno lho. Tidak mencela, Ya. tidak mengolok-olok kok pada di mana mengini-ngini. Tidak mengolok malah mencela. Kita hargai saja ya guys.
Ya menurut saya itu kan Maya, Mm-mm. itu tidak boleh mencela, cukup hargai saja gitu aja ya Mbak. Ya, sekian wawancara dari kami. Tuh. Dalan-dalan. Oke. Ayo. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Mbak Fitri. Apa Mbak Fitri? Yes. Iya. Mau ngomong Mbak, Kak, aku telat. Lah iya, lah kan caranya mau cakap guyu makan aku. Saya. Iya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Mbak Fitri untuk pendapatnya. Terus siapa ini? See you mana? Ya. Tangan yang ini tak biasa. Ya, dadah. Jira lu. See you. Terima kasih guys. Ya, lo iya sebenarnya. Wes mari kan ngomong terima kasih tak turun. Guru. Ya wes balik. Astagfirullahaladzim. Iya. Yes. Bukan wes ya, terima kasih atas pendapatnya. Wes. Wes ya wes. Wes dadah. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yulia Dirmawati, NIM 23080 554029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2023I. Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan judul dengan tema Pancasila Enggak bisa dibatang. Dengan tema Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Kok gak bisa gede ya Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan tema Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Di sini saya akan memanggilkan narasumber saya. Silakan duduk. Ya, baik. Terima kasih. Terus, mohon untuk memperkenalkan diri. Ya kau itu semua Oke, perkenalkan guys, nama saya Fitriana Desi Nurjana, bisa dipanggil Fitri. Terus. Apa ya? Tahu mencari masyarakat itu berarti apa ya? Karo, wes, apa wes? Cek apa kata ya tuh? Baik. Di sini saya akan menanyakan tentang pendapat Anda bagaimana Pancasila sebagai pandangan masyarakat. Coba kan